Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggaran, ketemu lagi bersama saya Taufik pada channel anggaran kita. Kita kali ini bertemu dengan sahabat kita, sahabat anggaran ya, Bung Suryadi Senarai. Ya, untuk koordinator Senarai. Bukan ya, udah kudeta ya? Ganti kudeta. staff TU. Kalau dulu kan koordinator. ya, koordinator Jeffrey. Oh, Semuanya koordinator umumnya Jeffrey. Semuanya koordinator. Oke. Jadi aku bilang apa nih? Peneliti atau koordinator? Peneliti. Tim aja. Oke. Tim Senarai. Ya. Sahabat anggaran, dimanapun sahabat berada, tetap gunakan protokol kesehatan, kedepankan protokol kesehatan, Ya. gunakan masker, hand sanitizer, Ya. dan hindari kerumunan. Karena kalau kita lihat nih Sur, Ya. bahwasanya COVID kita semakin lama makin melambai tinggi ya, bukan melambai turun tapi melambai tinggi. Berarti melambai naik terus. Melambai naik turun. Ya. Nah itu makanya harapan kita bagi sahabat anggaran dimanapun berada ya tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jangan lagi berdebat soal Jangan berdebat percaya dan tidak percaya. Lu udah vaksin belum bro? Belum ya? Karena belum 3 bulan. Vaksin dong. Nggak, tunggu 3 bulan pasca sembuh. Oh gitu ya? Iya. Oke. Oh berarti alumni COVID ya? Oke sahabat anggaran, kali ini kita akan berdiskusi soal ya topik hangat ya, bukan topik Fitra Riau tapi topik hangat. Bu Taufik. Ya, topik ya beda ya. Kita akan bicara soal baru-baru ini kita mendengar sidang tuntutan ya, tuntutan Ian Pranajaya. Ya. Siapa itu Ian Pranajaya? Sahabat anggaran mungkin mengetahui, saya sedikit ulasan. Ian Prana itu merupakan sekda nonaktif sekarang, mantan sekda nonaktifkan Provinsi Riau. Nah, dalam perkembangannya, Ian Prana itu merupakan dulunya mantan pejabat di Kabupaten Siak, yang ketika Samsuar menjadi gubernur Riau berhijrah dari Kabupaten Siak ke provinsi, Ian Prana dibawa hijrah ke provinsi. Dulunya Ian Prana itu merupakan kepala dinas PPKAD dan pernah menjabat kepala dinas Bapeda. Nah ini yang perlu kita telusuri ya, bagaimana rekam jejak Ian Pranajaya di Kabupaten Siak. Karena kalau kita lihat bahwasannya kasusnya itu bahwasannya itu di Kabupaten Siak ya, terkait dana rutin ya, Anggaran rutin. dan anggaran kegiatan rutin. Saya nggak tahu itu perkembangannya saat ini. Kalau saya lihat di media, terus kan kopi-kopi dengan kawan-kawan kejaksaan lagi mengembangkan kasus bansos. Ya. Nah, tapi itu saya nggak tahu update-nya seperti apa. Kawan-kawan Senarai mungkin bisa bercerita di sini dalam waktu ya 1 jam ke depan kita ngobrol soal Ian Prana, apa kasusnya, bagaimana rekam jejak persidangan, karena Senarai ini merupakan tim pemantau persidangan sahabat anggaran. Oke, Senarai, Bung Suryadi, kita buka ini boleh ya, agak biar apa? Kalau saya tetap pakai. Oh ya, alumni COVID ya. Saya izin ya, Pakai aja buka. agak apa, nggak kelihatan. Saya nggak apa, tapi tetap juga lah kita gunakan prokes. Suryadi, Ya. gimana update perkembangan kasus Ian Prana ini di persidangan? Terakhir itu Jumat kemarin. Oke. Tanggal 9 ya, 9 Juni kemarin kita sudah mendengar tuntutan dari Kejaksaan Tinggi Riau, bahwa ia dituntut 7 tahun 6 bulan penjara, denda 300 juta, dan dia harus bayar uang pengganti ya, 2,8 miliar ini uang yang dia korupsi berdasarkan hitungan inspektorat yang disampaikan oleh jaksa di persidangan. Itu update terbaru terkait tuntutan kasus
korupsi yang saya sampaikan tadi, anggaran rutin atau kegiatan rutin di Bapedasya selama 2012 sampai 2017. Itu update terbaru dari kasus ini. Oke, tapi ini kan masih dalam skema tuntutan jaksa penuntut ya, Benar. belum vonis. Belum. Kapan informasi vonisnya? Paling tidak dia harus selesai di bulan Juli ini, karena menurut informasi bahwa Yan Prana itu masa penahanannya akan berakhir pada Agustus. Jadi majelis itu akan mengejar sidang ini agar selesai pada bulan Juli. 19 Juli nanti kita masih akan mendengar pembelaan dari Yan Prana. Pembelaan Akan ada pembelaan. Biasanya kalau mengikuti alur persidangan setelah pembelaan kan ada tanggapan tadi kan, replik dan duplik dari masing-masing pihak. Tapi biasanya itu kadang jarang digunakan ya. Tapi nggak tahu bagaimana, tergantung pembelaannya nanti. Tergantung pembelaan dari Yan, apakah itu penting atau ada hal-hal yang harus dijawab. Pasti akan ditanggapi oleh jaksa, atau mungkin barangkali sudah dijawab di tuntutan, barangkali tidak akan. Sebelum kita gali mendalam lagi terkait dengan kasus Yan Prana, Bung Suryadi, menurut Bung Suryadi, apakah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut ke majelis hakim itu sudah efektif atau belum? Ya, kalau mengikut bunyi pasalnya, itu kan pasal 2 kalau saya tidak salah, bahwa hukuman itu kan penjaranya seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, begitu ya. Tetapi kalau melihat rentang waktu yang menurut kita cukup lah ya. Tapi sebenarnya kita merekomendasikan, kita kan kemarin bikin kajian singkat, analisis begitu ya, dari hasil pantauan kita. Kita merekomendasikan sebenarnya 10 tahun. Kita mengambil setengah dari hukuman paling lama tadi 20 tahun itu ya. Dan kita merekomendasikan 10 tahun. Tapi 7,6 tahun ya menurut kita sudah cukup lah ya, untuk sekelas mantan kepala badan pembangunan dan kepala badan pembangunan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Tapi terkadang kalau kita lihat masa tuntutan yang disampaikan oleh kejaksaan itu, jaksa penuntut ya, tapi terkadang ya agak kurang efektif ya. Efeknya gimana? Pasti di kejaksaan itu akan pasti akan mempertimbangkan hasil tuntutan itu kan. Pasti akan nanti jatuhnya ke 4 atau ke 5 tahun. Dia ada rentang waktunya, Bu. Putusan hakim itu misalnya tidak boleh, kalau saya tidak salah, tapi harus cek lagi. Dia tidak boleh kurang dari 2/3 dari tuntutan. Itu hanya 7,6 tahun dari 2/3 itu. Itu yang batasan putusan majelis. Kalau saya tidak salah itu bisa dicek lagi. Sahabat anggaran, semoga aja majelis hakim, siapa majelis hakimnya? Ketuanya Ibu Lili Herlina. Itu wakil ketua pengadilan negeri Pekanbaru. Kemudian ada satu lagi, saya lupa, 2 lagi, satu laki-laki dan 1 perempuan, saya lupa. Semoga majelis hakim itu dapat mempertimbangkan benar tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut. Jangan sampai ini agak lari-lari ya. Itu yang harus dipantau oleh publik. Karena ini juga menjadi perhatian publik kan, terutama media-media. Jelas, karena termasuk prestasi juga ya bagi penegak hukum ya, khususnya kejaksaan bisa memperkarakan seorang sekda dan bisa menghadirkan sekda di depan majelis hakim. Karena kita sudah pernah di Riau, Bupati sudah pernah, Gubernur sudah pernah. Tapi itu di KPK. Sekda. Nah, sekda ini kan pimpinan tertinggi ya untuk sebuah institusi ASN di sebuah daerah. Itu kan paling tinggi. Itu menurut kita artinya Riau semua level itu menurut kita sudah tersentuh korupsi semua. Benar. Karena kalau kita lihat di Riau ini, sahabat anggaran, informasi bahwasanya korupsi itu tidak lahir dari soal anggaran, pengadaan barang dan jasa, suap, ya kan? Ditambah lagi soal isu di lingkungan hidup, sumber daya alam,
di perizinan. Nah itu. Ya. Nah, Suryadi, Ya. tadi kita sudah ngobrol soal perkembangan kasus Yan Prana. Saya ingin tahu juga karena Suryadi dan kawan-kawan itu punya pengalaman dalam memantau persidangan. Bagaimana rekam jejak si majelis hakim ini? Oke. Kita belum pernah men-tracking lebih jauh. Oke. Lebih jauh kasus ini, tetapi sebelumnya kita pernah mengikuti persidangan dia, terutama dalam kasus siapa namanya Amril Mukminin. Ambil Mukminin. Oke. Dia kan juga apa namanya hakim, ketua majelis dari kasus Amril Mukminin. Kita pernah diskusi. Kalau salah itu podcast pertama kita. Podcast pertama Ambil Mukminin. Dan menurut kita ya hukumannya apa namanya cukup berpihak ya. Iya. Cukup berpihak untuk dalam hal pemberantasan korupsi menurut kita lumayan bagus. Berarti rekam jejaknya sangat bagus ya. Yang kita ikuti ya, Oke. kasus yang pernah kita ikuti, kasus-kasus korupsi yang pernah kita ikuti di pengadilan negeri Pekanbaru dan yang melibatkan hakim itu, ya itu sebelumnya Amril Mukminin. Oke. Sip. Suryadi, Ya. ini banyak saya bertanya ini. Kadang-kadang kalau tidak bertanya maka sesat di jalan. Kalau nggak bertanya selesai podcast. Selesai podcast. Suryadi, Ya. apa sih temuan-temuan di fakta-fakta persidangan yang menarik? Ini agak panjang disampaikan. Silakan, Suryadi. Ya, diskusi di hari yang sama saat tuntutan Oke. itu barangkali sudah disampaikan oleh Jeffrey Oke. secara lengkap tentang temuan-temuan kita. Oke. Mungkin saya bisa mengulang bahwa kita harus mendudukkan dulu kasus ini. Oke. Kalau di pemberitaan awal kan kita mendengar dia korupsi, Yan Prana itu korupsi anggaran atau kegiatan rutin, kegiatan rutin di Bappedas. Ternyata setelah di persidangan kita bisa mengkelompokkan itu. Apa aja kegiatan rutinnya? Oke. Yang pertama adalah perjalanan dinas. Oke, dia memangkas perjalanan dinas pegawai sebesar 10%. 10%. 10%. Wow, 10% sahabat anggaran. 10% dipangkas. Modusnya gimana? Jadi kan kalau di institusi pemerintah itu kita mengenal kan ada namanya kegiatan itu ditalang dulu ya. Duitnya ditalang dulu. Jadi misalnya kalau pegawai Bapeda selama masa Yan itu kalau mau ada kegiatan tugas dinas di luar maupun di dalam daerah itu uangnya ditalangi dengan apa namanya dengan dana pribadi dulu. Oke. Perjalanan segala macam itu pakai uang pribadi. Pasca itu setelah selesai perjalanan dinas kita tinggal buat laporan lalu serahkan ke bendahara, nanti bendahara akan ganti duit itu. Nah, namun pada saat penggantian inilah pemangkasan itu terjadi. Jadi misalnya kamu Bung Topik melakukan perjalanan dinas dan menghabiskan anggaran sebesar 5 juta, katakan begitu, atau 10 juta, ya kan? Nanti bendahara tidak mengganti secara penuh, tidak mengganti secara penuh uang yang telah menggunakan tadi, karena ada pemangkasan 10% tadi. Nah, tetapi di kwitansi yang disuruh ditandatangani itu seolah-olah uang sudah diganti dengan utuh, begitu. Setelah diganti yang utuh, itu modus yang dilakukan oleh Yan Prana, tapi lewat bendaharanya. Lewat bendahara pengeluaran tadi. Jadi pemangkasan perjalanan dinas. Lalu yang kedua adalah korupsi terkait pembelian peralatan kantor. Nah, peralatan kantor. Berarti terkait dengan ini ya, markup kwitansi ya. Benar. Nah, ini berkaitan dengan markup kwitansi tadi. Bahwa misalnya sederhananya begini, kamu belanja barang sebenarnya adalah 5 juta, tetapi di kwitansi kamu bikin 10 juta. Itu markup atau penggelembungan harga yang terjadi. Bahkan peralatan-peralatan yang dibeli itu tidak sesuai dengan kebutuhan kantor dan tidak sesuai dengan daftar penggunaan anggaran. Misalnya di daftarnya adalah kamu beli handphone, tetapi kamu tidak beli handphone dibeli ya? Tidak handphone, tapi barang yang lain gitu. Tapi di kwitansi di berita acara dibuat handphone sesuai dengan DPA, menyesuaikan DPA tadi. Itu satu. Nah, dan selain itu saya bilang tadi pembayaran juga di markup. Pembayaran di markup seharusnya 5 juta tapi dibikin di kwitansi segala macam itu 10 juta. Dan pemilik Papua itu tahu karena mereka juga diperiksa kan, ditanya ini berapa misalnya kamu belanja
barang 5 juta, ya dia belanja 5 juta, tapi dia disuruh tanda tangan 10 juta. Tapi dia tetap terima 5 juta dari tokonya. Nah, yang 5 juta inilah yang dikumpulkan, sisa-sisanya atau kelebihan pembayaran tadi yang dikumpulkan, diserahkan kepada yang di sini. Lalu yang ketiga adalah makan minum. Ini menurut inspektorat ini tidak ada terjadi penggelembungan dalam pembayaran makan minum. Hasil audit inspektorat. Ya, hasil audit inspektorat ada penggelembungan. Kemudian juga skema atau metode pembayaran makan minum di pegawai itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Mestinya menurut peraturan itu adalah uang makan minum itu tidak dibelanjakan barangnya, tetapi uangnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Gitu ya, bukan kita beli nasi yang lari ke nasi, tidak perlu. Ada kesalahan skema pemenuhan konsumsi pegawai. Jadi uang-uang inilah yang dikumpulkan atau dipegang oleh bendahara, gitu ya. Nanti suatu saat suatu ketika yang tinggal telepon minta duit sekian. Siapa bendahara itu? Bendahara pada masa itu ada dua. Pertama Dona Fitria. Dona Fitria itu kalau tidak salah ada hubungan kekerabatan dengan Samsung ya? Gubernur saat ini? Saya tidak tahu. Kalau saya baca di media ya. Iya, barangkali itu bisa jadi. Kami juga lagi mengumpulkan di luar dari ini. Teman-teman semuanya juga lagi mengumpulkan ulang daftar nama ASN. Yang dari siang yang diangkat di provinsi. Kita ingin men-tracking nama-nama tersebut sesuai dengan daftar nama-nama saksi yang dipanggil dalam kasus kemarin. Karena di berapa kan ada yang sudah ditarik di provinsi itu, termasuk Dona Fitria. Nah, itu lagi kita tracking nanti berapa. Karena ada 43 saksi kemarin, 43 saksi yang dipanggil. Nah, kita ingin sesuaikan nama-nama itu, berapa dari 43 itu ditarik ke provinsi. Kan kita ingin melihat, oh ini ternyata memang potensi-potensi korupnya akan terus naik level. Ya, dari kabupaten ke provinsi. Jadi orang-orang sudah terbiasa melakukan begitu. Kita tak khawatir akan terus terus berlanjut. Ini masalahnya sekarang nih kan. Nah itu. Jadi sampai mana ketiga ya? Tiga dari kegiatan tadi itu. Nah, dari terkumpul duitnya. Nah dari situlah kita lihat barulah terungkap kemana duit itu mengalir. Intinya semua mengarah kepada yang tanah. Misalnya dari Dona Fitria dan adikku Sendang yang bendahara satu lagi mengatakan tiap duit yang mereka pangkas dari perjalanan dinas itu diserahkan ke yang perangah, gitu ya. Kadang yang minta langsung, gitu ya. Atau kadang dua bendahara ini menitipkan pada salah seorang staf. Kalau mereka nggak datang ke kantor, Nah, besarannya pun tidak pasti berapa harus diserahkan. Sesuka hatian lah, dia minta berapa ya harus diserahkan ke dia. Lalu tapi ketika yang telepon sediakan duit segini harus ada. Lalu yang kedua, duit dari penggelembungan pembelian peralatan kantor tadi itu dikomandoi oleh Erita Kasubag Umum. Erita itu Kasubag Umum dan Sendirian. Sekarang posisi mana? Sekarang masih, kalau salah masih di Siak. Kalau tidak salah ya. Nanti bisa kita cek lagi. Nah, kalau untuk peralatan kantor dia tadi yang mengkomandoi. Dia juga begitu. Kalau yang butuh duit dia harus kasih ke yang, atau kadang dia antar langsung atau dia titip ke seseorang gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat untuk memudah kita memahami kasus ini, selain memahami 3 korupsi dan modus-modusnya tadi, kunci dari fakta-fakta ini tadi adalah ada 4 orang. Kuncinya. Siapa itu? Pertama, Dona Fitria dan adikku Sendang. Ini orang yang bertindak memangkas perjalanan dinas. Lalu yang kedua Erita Kasubag Umum tadi. Ini yang bertindak penggelembungan pembelian peralatan kantor tadi. Dia yang semuanya bikin kwitansi, minta kwitansi kosong isi sendiri, bikin berita acara sendiri segala macam, lalu penggelembungan harga segala macam. Dan dia juga yang berhubungan langsung dengan pemilik toko. Lalu yang ketiga, untuk korupsi makan minum ini itu Eka Susanti. Nah ini beli makanannya itu di warung tempat kakaknya. Di tempat kakaknya Eka Susanti. Iya, warung kakaknya punya warung, dia beli ke kakaknya. Jadi ya komunikasinya mudah. Gitu. Jadi modus-modus yang begitu jadi mudah dilakukan. Karena ada kerjasama antara pemerintah dan pihak ini. Tadi siapa?
Yang empat, udah empat. Oh, ada 4. Ada dari itu Ada ada 4 orang. Sekda, Bendahara, Ya. Erita, Kasubag Umum, yang ketiga adalah Eka Susanti. Oke. Eka Susanti ini saya lupa. Dia yang ngurus makan, tapi jabatan saya lupa. Kalau tidak salah pembantu bendahara apa saya lupa. Oke. Berarti Ini kuncinya. artinya Suryadi, Ya. ketika Bung mengatakan itu empat ini ya, yang tanda kuncinya ya. Ya, kunci. Berarti sebenarnya korupsi di Siak itu sudah direncana, Iya. tidak punya niat, Sudah diperintahkan. sudah diperintahkan oleh ya. Pengakuan Erita, gitu ya. Oke. Pengakuan Erita, ketika dia ditunjuk sebagai Kasubag Umum, ini pengakuan dia. Kalimatnya begini, kurang lebih begini pengakuannya. Ketika dia ditunjuk sebagai Kasubag Umum, dia diperintahkan oleh yang untuk mencari duit. Tahun berapa ya? Tahun 2000, sekitar 2015. Ya, 2015. Ya. Dia diperintahkan oleh yang untuk cari duit. Oke. Nah, perintah itu dia terjemahkan dengan cara penggelembungan tadi, gitu. Jadi dia dari mana lagi saya dapat dari mana saya bisa dapat duit Oke. atas perintah itu, kalau tidak dari cara-cara yang kotor tadi. Oke. Jadi istilah memang dia tidak merujuk ke situ, perintahnya itu memang tidak merujuk ke situ, tetapi dia menerjemahkan ya sebagai bawahan lah ya, Iya. menerjemahkan permintaan pimpinan atau atasan, disuruh cari duit dari mana? Dari situ. Artinya Karena kalau tidak dari situ dia nggak- benar. Artinya Suryadi bahwasanya podcast ini juga kita sebagai meluruskan informasi juga. Iya. Karena sempat beredar itu Siak itu dapat BTP terbaik Benar. BPK. Benar. Dari Itu BPK. ya ini ada politik, unsur-unsur politik di sana. Nah, ini harus diluruskan bahwasanya korupsi di Siak itu yang melibatkan Yan Prana yang sudah dituntut ya, Ya. dituntut ya belum divonis, itu benar sudah direncanakan. Oke. Apa namanya? Itu juga menjadi pembelaan Yan Prana maupun Bersatu. Oke. Bagaimana dia kegiatan di Bapeda yang itu tidak dianggarkan di dalam APBD. Iya, iya. Lalu misalnya untuk tamu-tamu segala macam, ya penjelasannya seperti mulia begitulah. Oke. Tapi apakah 2,8 miliar itu digunakan untuk hal-hal seperti itu semua Iya. atau tidak? Atau bahkan mengalir ke pejabat-pejabat lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan politis? Oke. Sebelum paham lah Wah, politis ya. Tapi kalau aku lihat ya, Karena Bung, ya, gimana? Karena setelah jadi Bapeda kan itu di BKD, Oke. di BKD gitu ya. Kita bukannya suzon gitu. Oke. Karena di BKD setelah dia pindah, bukan BKD apa namanya, Badan Keuangan Daerah, BKD namanya. Ya, BPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Ya, dia kan sempat pindah ke situ dulu. Oke. Sebelum ditarik ke Sekda Provinsi. Bahkan ketika dia sudah pindah ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu, Ade bilang dan Erita, dia masih minta duit. Oh, masih main juga deh. Dari sisa-sisa uang yang masih dipegang oleh Ade tadi. Oh. Jadi ada sisa uang dari yang dikumpulkan Ade tadi itu kan, kalau hitungan jasa kan 2 sampai November 2017. Oke. Apa namanya, pemangkasan itu berlangsung. Nah, jadi sisa-sisa duit itu masih diminta sama dia. Iya. Karena kalau aku baca dari dari temuan Senara itu ada 4 hal yang memberatkan itu ya. Iya. Analisis Senara ya. Pertama, penghilangan data. Oh ya, alat bukti. saya bilang lupa itu. Oke. Ini pengakuan Dona dan Iya. Ade gitu ya. Kalau Ade bilang setelah dia diangkat, Ade ini kan setelah bendahara dia diangkat jadi kabak keuangan. Kabak keuangan di Masih di Bapeda. Oh, masih Bapeda. Ketika dia 2016 kalau tidak salah. Oke. 2016 dia diangkat jadi kabak keuangan, disitulah Ade masuk menggantikan dia. Ketika dia diangkat jadi kabak keuangan, dia bilang gimana? Dia kan punya catatan kecil itu, Iya. buku catatan kecil itu untuk berapa dia masuk berapa. Masker dong. Oke, siap. Lanjut. Apa namanya, dia punya catatan kecil itu, buku kecil terkait berapa uang yang masuk, berapa uang yang sudah dikasihkan ke yang gitu ya. Nah itu setelah dia bendahara lagi nggak ngurusin lagi, kan dia sobek sama dia. Oh, disobek ya? Sobek. Berarti ada itikat untuk menghilangkan Iya. para sakti. Lalu juga Ade mengaku juga ketika dia pertama kali diperiksa oleh Kejati, Oke. dia ngadu datang ke rumah dinas yang Yang di Sekda sekarang nih, yang di Gajah Mada itu. benar. Oke, datang dia bilang ini gimana ceritanya, ini gimana Pak ya, gitu ya. Terus saya diperiksa gitu. Lalu dia bilang jangan bawa sama saya. Oh ya, jangan saya nama saya. Dan kalian tidak punya bukti kuat untuk menyeret nama saya gitu segala macam. Nah, akhirnya setelah pulang dari situ Ade membakar buku catatan kecil ini. Iya. Jadi ada
proses dia itu terungkap dan cukup menarik menurut kita. Nanti pada saat persidangan kasus Ade atau Dona dia dan kasus ini menurut kami itu tidak ada hal-hal yang meringankan Dian Pramana sedikit pun. Nggak ada ya? Dari 43 saksi yang dihadirkan di persidangan itu semua mengaku Bahwasanya terlibat. ada pemangkasan perjalanan dinas, ada korupsi di pembelian alat, antara ada kesalahan dalam pembayaran makan minum. Tidak ada yang apa namanya yang membela ayat lah istilahnya. Oke. Tidak ada yang berkata lain dari yang lain. Termasuk yang dua tersangka itu ya? Termasuk menurut kami ya, apalagi dia berbohong. Ya. Di sidang penangkaran, bahwasanya Suryadi mengatakan seperti itu karena dia berdasarkan informasi di lapangan ya, karena di persidangan ya, Ya, di persidangan informasi lapangan artinya persidangan. Karena ikut memantau teman-teman Senara ini kerjanya itu memantau persidangan. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu sudah terekam di apa website Bro? Senarai. Senarai ya, Senarai OR.id. Bisa kita lihat di YouTube Senarai. Oke. Ada visual dan audio. Iya, benar. Nah itu makanya kita harus sama-sama mengkawal. Oke. Jadi Bro, soal muara tadi itu kemungkinan akan ada ke sana ya, tapi tergantung oleh jaksanya, Bro. Jaksanya ya. Persoalannya kan ini yang nggak ngaku nih. Iya. Jaksa harus punya pertanyaan-pertanyaan jitu atau mencari celah-celah jitu gitu, atau mencari barang bukti baru. Pertanyaan gitu. Ada nggak waktu pas di persidangan menjurus ke sana? Pertanyaan-pertanyaan yang Tidak ada, Bu. Tidak ada sekali. Tidak ada sama sekali. Karena sulitnya mungkin barangkali karena yang tidak ngaku ya. Oke. Nah tidak ada. Kalau yang ngaku pasti akan ada pertanyaan lanjutan. Kemana duit itu digunakan untuk apa? Iya. Gitu ya. Ke siapa aja mengalir? Kan gitu. Nah karena panjang nih 2012 sampai 2017. Nah, apakah ketika di BKD ini sudah stop atau tidak? Gitu ya. Tapi menariknya, ini menarik menurut kita apresiasi juga ya, apresiasi kepada Kepala Bapeda penggantian ini, Pak Wan Yunus. Oke. Iya, menurut kita apakah ini masih relevan atau tidak? Oke. Masih ya. Relevan. Apa namanya? Orang-orang yang diperintahkan yang untuk melakukan praktik-praktik korupsi tadi itu mengakui bahwa setelah Wan Yunus menjadi Kepala Bapeda, pemangkasan itu ditiadakan. 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 Oke. Dan dia tahu, Wan Yunus tahu itu ditiadakan persis November itu Wan Muhammad Yunus itu sudah menjadi Kepala Bapeda. Oke. Tapi sampai akhir tahun itu masih berlangsung, dibiarkan sama Wan Yunus. Tapi untuk awal 2012 itu jangan dilakukan lagi. Oke. Nah, Berarti Pak Wan itu menghentikan praktek yang tidak baik di Bapeda ya? Ya, menghentikan itu. Mantap. Dan duitnya pun dia bilang, duit yang dipangkas itu serahkan kembali kepada pegawai Bapeda. Itu atas perintah dari Pak Wan ya? Wan Yunus. Keren juga Karena Dona, Ade dan Erita itu datang, Pak, ini gimana duit ini? Oke. Duit korupsi ini gimana? Duit haram ini gimana nih Pak? Kepada Erita kan? Iya, iya. Nah, ya, kembalikan itu kepada pegawai-pegawai yang kalian potong tadi, dan kemudian hentikan pemangkasan itu selain gitu lah. Nah datanglah Adi dan Erika nih ke pegawai nanya, kawan-kawan ini gimana nih duit nih? Oke. Nah kita kembalikan. Akhirnya semua sepakat, nggak usah dikembalikan, kita bikin koperasi aja. Akhirnya dibuat Akhirnya koperasi pegawai. Oke. Koperasi pegawai di Bapeda. Modalnya kalau tidak salah 15 juta atau berapa, saya lupa. Ada modalnya itu. Nah sisa itu yang diminta sama Yan lagi. Oh, dia minta bukan ke Pak Wan ya, tapi ke Ade itu ya? Kenapa ke Pak Wan? Oh, Pak Wan. Nah, dia datang ke Pak Wan. Oke. Apa namanya, ini cerita Ade ya. Iya. Wan juga ngakuin. Oke. Tak tolong duit lah. Siapa nih yang peranin tak tolong duit. Oke. Karena Wan tahu ada duit itu, dia telepon Ade. Ade itu Pak Yan minta duit, gitu kan? Iya. Lalu Ade sama Emang ketemu lah, kumpulkan duit sedikit. Tidak salah 30-35 juta itu. Itu kan di badan keuangan itu. Padahal duit itu sudah di. Iya. Oke. Yang itu di badan keuangan, jadi minta duit lagi. Oke. Dia diserahkan ke Yana. Sisanya dibuat untuk pegawai koperasi ya. Oke. Oke. Sudah nih. Ya. Jadi gimana soal Pak Wan Yunus? Apresiasi lah. Nah, Kita perlu apresiasi Kepala Bapeda pengganti
Yang juga ya Pak Wan Pak Wan Yunus. Dia kan juga dipanggil sebagai saksi. Apresiasi kita apa? Karena ketika dia menggantikan yang menjadi kepala Bapeda, otomatis itu pemangkasan perjalanan dinas itu dihentikan. Walaupun yang itu berakhir November 2017 kalau tidak salah, tapi menjelang akhir 2012 memang masih ada. Tapi Iwan memerintahkan awal tahun 2015 itu harus dihentikan semua. Nah, jadi kan masih ada duit tuh, masih ada duit dipangkas segala macam, masih tersimpan tuh sama adik Sendang dan Mama Fitria, Erita. Bahkan ketika yang Prana pindah jabatan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah atau Badan Pengelola, saya lupa, itu dia masih minta duit, ke mantan anak buahnya. Pertama dia mulai Wan, dia teleponan untuk minta bantu duit sekian gitu ya. Nah, karena Wan tahu ada duit yang dipangkas ini, kita pun ada yang Sendang itu yang kasih duit tuh. Iya, yang tak duit tuh, gitu kan. Nah, akhirnya ada adik Sendang dan Mona Fitria mengumpulkan duit lagi. Ya gimana juga kan kalau dia nelpon Pak Wan minta duit, Pak Wan mau ngasih duit. Iya, mana? Karena dia tahu ada duit yang pangkas ini jadi. Nah, datang lah, kalau tidak salah 30 atau 35 juta tuh terakhir yang dikasih adik Sendang ke yang tanah. Tapi dalam bentuk apresiasinya dia bisa apa ya? Itu yang menghentikan karena semua pegawai 43 pegawai Bapeda yang dihadirkan di persidangan itu mengakui setelah Wan Maman Yunus jadi kepala Bapeda tidak ada lagi pemangkasan perjalanan dinas. Itu diakui semua, tidak ada lagi. Nah, duit pemangkasan sama dia ini masih ada nih, Bu. Masih ada, sampai sekarang. Lalu diperintahkan oleh dia, itu kembalikan ke Oke, silakan. itu kembalikan ke pegawai Bapeda. Lalu Ade dan Rita datang ke pegawai, ini duit masih ada nih, gimana kita mau duit ini mau diapakan gitu. Lalu pegawai sepakat lah, ini kita bikin koperasi saja. Nah di situ lah terakhir. Jadi gini sponsor. Ya. Kalau kita lihat ya proses perjalanan kasus Yan Prana ini kan banyak dinamikanya dan hambatan dan tantangannya ya. Ketika ditetapkan tersangka dulu oleh Kejaksaan Lama, kalau kita ingat itu Ibu Miyati ya. Iya. Sekarang Kita ada podcast sebenarnya. iya ada podcast. Baru setelah habis podcast tersangka. Nah, setelah itu ini ada pergantian. Nah, kalau menurut pandangan teman-teman Senara ini ya terkait dengan kejaksaan sekarang, pimpinan jaksa sekarang itu gimana? Menurut kita Dalam kasus ini, dalam kasus ini harus lebih progresif. Oke, sejauh ini gimana? Nah kita kan masih ada utang nih, kalau untuk terkait dengan kasus Yan. Masih ada utang nih beberapa kasus, misalnya Dora Fitria dan Adik Sendang. Lalu belakang kita berbarengan dengan kasus korupsi Bapeda ini ada korupsi bansos, ya. Ada beberapa pejabat yang ditarik sampai suara dari sejak ke provinsi itu terlibat. Tidak, misalnya terkait kasus bansos itu mantan camat, mantan lurah bukan lurah, mantan pegawai camat, sekarang dia dulu di lurah. Minta ditarik ke provinsi, camat Kandis atau apa? Oh, camat Kandis. Iya kan? Itu terkait Iwan. Korupsi bansos, Iwan ya? Iya, Iwan. Itu terkait korupsi bansos. Nah, kita melihat, makanya saya bilang tadi. Tapi satu sampai itu lurah butuh. Iya, makanya kita bilang, kita lagi mengumpulkan ASN dari SIA yang ditarik sama-sama suara ke provinsi. Nah, mana yang terlibat ini? Nah, tidak pun dia terlibat sebagai tersangkanya, paling tidak sebagai saksi seperti kasus-kasus. Iya, benar bro. Kita dulu kemarin dengan kawan-kawan Musaku pernah melakukan riset klientelistik hubungan politik pasca pertarungan Pilgub 2018. Nah ini menarik ini kaitannya. Nah karena kan ini kan kalau kita bicara korupsi, bicara Pilgub pasti tidak lari dari soal politik uang. Benar. Dari mana uang itu didapat? Bisa jadi karena ini Petronas tiga. Kalau kita hubungan ada 3 Petronas hubungannya ya. Ada hubungan terkait dengan kedekatan, baru ada hubungan kedekatan kontraktor pasti. Nah ini apakah orang-orang yang ditarik ini apakah punya hubungan atau tidak ya? Ini perlu di kawan-kawan tracking lebih dalam. Nah itu tadi kita harus lebih progresif. Kejati sekarang ya. Kejati sekarang harus lebih progresif. Jangan hanya mengikuti alur yang sudah-sudah.
Oke. Ya kan, misalnya ini ya benar Ade dan orang korupsi dan segala macam. Tapi lebih jauh gitu ya. Karena korupsi itu pasti tidak akan sendirian, Bu. Gitu ya, tidak akan sendirian. Gitu. Oke. Ade dan orang aja aku nggak pernah menikmati duit itu. Dia cuma sekedar mengumpulkan lalu kasih ke ya. Pertanyaannya kemana 2,8 miliar? Iya. Begitu juga dengan bansos. Ya kan? Bansos sekarang lagi di Harus ada polisi. Jangan sampai kepada tersangka saja. Nggak mungkin dia menikmati sendiri. Pasti dia memerintahkan dia, gitu ya. Atau dia memang memerintahkan sendiri, tapi dari situ kemana duit itu dialirkan? Oke. Gitu. Sahabat anggaran. Kalau ada yang lebih tinggi, Iya, benar. puncaknya ke siapa? Benar, sahabat anggaran, kasus yang lagi ditangani oleh Kejaksaan Tinggi saat ini ada 2 kasus. Pertama, kasus dana rutin Ya. yang sudah mentersangkakan 3 orang, Yan Prana, Ade sama Dona ya. Ya. Dona, baru kedua ada kasus bansos. Nah. Kasus bansos kalau tidak salah sudah ada berapa nama itu tersangka. Salah satunya itu mantan Tadi ya. ya mantan pegawai camat, bendahara camat yang saat ini kemarin itu sudah dinonaktifkan lurah di Buntu di Kecamatan Gadis. Nah ini perlu diawasi oleh publik ya, karena kalau kita lihat prestasinya Mia Amiati itu kan dalam penetapan tersangka pemeriksaan kasus dalam rutin sama bansos ini ya. Tapi kita menagih juga apa prestasinya Kejaksaan yang baru ini. Bro, ini sebagai penutup ya, tadi dirimu sudah menjelaskan panjang lebar. Pas ya penjelasannya? Iya, pas lah. Kalau tidak pas, ya tak mungkin lah dirimu saya undang jadi kehormatan di Fitra Riau ini kan. Nampak namanya stres lagi. Ya, apa harapan teman-teman Senarai lah, khususnya sebagai pemantau persidangan yang mengamati kasus Yan Prana ya, Iya. ini. Ya. Apa harapannya? Menurut kita, pertama ini untuk hakim ya, Oke. karena endingnya di situ. Kita berharap putusan nanti, kalaupun kurang dari 7, tapi jangan terlalu jauh dari situ. Oke. Gitu ya. Kalau bisa minimal 5 atau di atas 5 lebih bagus. Kalau lebih bagus ya atas 7. Udah setuju Di ya? atas 7,6 tahun dari 10 tahun malah kan. Kan ada orang tentang soalnya kan maksimalnya kan 20 tahun. Bu. Iya. Atau kalau bisa seumur hidup. Makanya perlu diawasi itu Iya. jadi sakitnya. Nah, lalu yang kedua, kelanjutan kasus yang kita bilang tadi. Oke. Ada beberapa tersangka lagi kelanjutan dari ini, lalu ada kasus-kasus lain dari Oke. siap, jadi yang harus lebih progresif nih penanganannya. Kita pengen korupsi itu kemana terakhir mengalirnya gitu, dan digunakan untuk apa? Iya. Jangan sampai Yan Prana sebagai dikorbankan. Iya, jangan hanya sampai kepada oknum-oknum tertentu, padahal setelah mereka ada lagi yang menikmati gitu. Oke. Kalau ini memang terjadi di sana, ada yang lebih tidak pantas menerima itu menurut kita harus harus diusut jauh. Lalu yang kedua adalah harapan kepada yang ketiga. Oke. Harapan kepada siapa? Ke Yan Prana. Ya, nah Iya. ini nanti kan tanggal 19 Juli, ini Oke. mungkin dicatat 19 Juli. Jangan bawa ini tepung tawa. Aku kasih kuning dulu ya. 19 Juli itu Oke. pembelaan. Oke. Kita ingin, Ian kan sudah bilang ini tidak jujur dan tidak terbuka di pengadilan. Kita berharap yang terbuka saja. Paling tidak itu bisa mengurangi hukuman dia. Oke. Lalu sampaikan kemana duit itu mengalir. Sampaikan aja semuanya, gitu ya. Iya. Ya, sampaikan semua, jangan ditahan-tahan gitu. Untuk apa mengorbankan diri sendiri? Kalau ternyata ada yang bebas dan berfoya-foya di balik itu semua. Itu yang kita harapkan harus. Karena jaksa tidak berhasil membuktikan atau mengungkap kemana duit mengalir, dia harus mengaku. Oke. Harus sendiri itu. Nah, harapan ke kejaksaan apa? Itu tadi kita bilang tadi. Oke. Harapan ke publik apa? Ya, ini kasus harus dipantau terus. Oke. Karena kita bilang tadi bahwa kemarin yang kita sempat ributkan banyak ASN dari Siak yang diangkut ke Provinsi Riau gitu ya. Kita juga khawatirkan rekam jejaknya dengan kasus-kasus seperti ini gitu ya. Nah, itu perlu juga menjadi cerminan kita untuk mengawasi kinerja-kinerjanya itu, terutama juga untuk terkait kasus-kasus ini juga kita harus pantengin terus dan kita laporkan terus ke publik. Oke. Untuk menyadarkan kita bahwa betapa berbahayanya korupsi, terutama di Riau yang sampai hari ini masih dalam zona merah Iya. korupsi. Benar. Bukan hanya zona merah COVID mungkin. Iya, tapi zona merah Zona merah korupsi. Iya. Korupsi. Oke, terima kasih. Semua kita Bu. Iya. Merah COVID, merah COVID, merah Iya, korupsi. terima kasih Bu Suryadi Sama-sama. yang sudah hadir di
forum podcastnya Fitra. Siap. Untuk sahabat anggaran, saya menarik ya kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, bahwasanya saya terkhusus ke Pak Ian Prana. Di detik-detik terakhirnya Pak Ian Prana ya harus bisa menjadikan diri sebagai pahlawan. Pahlawan dalam arti apa nih bro? Pahlawan mengungkapkan siapa sebenarnya dalam di belakang Pak Ian Prana. Karena ini mencerminkan ya apa namanya karakter dirinya Pak ini ya Pak Ian Prana ya, untuk mengungkapkan jangan kasus ini berhenti dengan dia, tapi jangan dia direlakan sebagai korban di sini, tapi harus dilanjutkan. Makanya perlu kesaksian dan perlu ungkapan kebenaran, pengakuan oleh Pak Ian Prana sendiri. Terima kasih sahabat anggaran sudah nonton channel Fitra Riau. Kami berharap para sahabat anggaran tongkrongi terus, lupa share video-video menarik Fitra ini, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.